Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Traders. Kembali lagi bersama saya, Kang Ajay, market analis dari FTSE Indonesia. Seperti biasa, request dari teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisa daripada market pair XAUSD ya, teman-teman ya. Di sini banyak sekali teman-teman request dari grup, di grup umum maupun grup VIP untuk menanyakan goal ini akan kemana sih, goal ini akan kemana sih. Ini berdasarkan apa yang saya alami dan saya pelajari dan semua pengalaman saya sendiri terkait masalah market pair atau pair gold XAUSD ini. Oke, kita lihat dari time frame lebih besar lebih dahulu teman-teman ya. Weekly, kita lihat dari weekly. Sebenarnya dari weekly sudah terlihat bahwasannya ini terjadi sebuah triple top ya teman-teman ya. Triple top. Jadi di sini tuh triple topnya itu komplit ya teman-teman ya. Jadi syarat daripada triple top itu jadi valid, dia itu akan terjadi sebuah penurunan atau bekerja gitu ya. Triple topnya itu biasanya pergerakan saya lukis terlebih dahulu teman-teman. Misalkan ini terjadi sebuah kenaikan, terus dia turun membentuk koreksi atau secondary reactionnya itu. Setelah itu dia naik lagi, tidak mampu untuk naik ke atas, bahkan dia itu cuman sweep ya teman-teman ya, atau false break ya, ngekor rejection dari situ. Setelah itu malah turun lagi ke bawah. Nah, untuk second topnya ini dia itu koreksinya itu melebihi daripada koreksinya teman-teman ya. Jadi semacam koreksinya itu agak panjang. Jadi seperti ini ya. Seperti ini seakan-akan jadi impulsif, namun dibales lagi. Berarti kalau misalkan kita bicara tentang masalah teori impulsif koreksi, seakan-akan setelah jadi impulsif itu harusnya koreksi, tapi ini koreksi itu sama halnya dengan yang dikoreksi ya gitu ya, sama dengan impulsif ya. Jadi impulsifnya itu sama dengan koreksinya itu sama dengan pergerakan daripada impulsifnya itu. Nah di sini, oke. Nah setelah itu sekarang kan lagi pergerakan gold itu di sini. Nah, yang dipatut di garis bawahi itu adalah ininya teman-teman, kakinya itu ya. Kakinya itu seperti saya tuh selalu bilang ke teman-teman juga yang lain, waktu offline maupun online, triple top atau triple bottom itu bekerja ketika second bottom atau second topnya itu koreksinya itu melebihi daripada koreksi sebelumnya, gitu ya. Jadi ini koreksi pertama, ini koreksi yang kedua. Koreksi untuk second topnya ini ternyata seakan-akan terjadi sebuah impulsif, namun itu koreksinya itu seakan-akan terjadi sebuah impulsif juga gitu ya. Agak bingung teman-teman. Artinya ini saya asumsikan itu ibaratnya itu seperti apa itu namanya? Ranging. Oke ya, ranging. Ya, ranging atau sideways ya, trendless orang bilang itu. Oke. Nah, kita dapat data nih ya di time frame weekly. Karena penurunannya kemarin itu sangat drastis sekali ya, tanpa ada gerakan, merupakan sebuah single move ya, atau gerakan aja teman-teman sampai ke bawah. Nah, kita lihat dari time frame kecilnya dulu. Di daily kita turunkan lagi, oke. Kita pelan-pelan teman-teman ya, biar kita tahu memahami kacamata setiap time frame. Oke. Nah, setelah kita melihat dari sini, dari time frame daily, ini mengindikasikan bahwasanya apa? Barusan yang dari weekly itu terjadi sebuah koreksi seakan-akan jadi impulsif. Di time frame daily ini terjadi sebuah kenaikan teman-teman ya. Oke, ada gerakan struktur kenaikan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita lihat dari sini, kita baru menganalisa struktur marketnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekilas, bahwasanya ini merupakan sebuah pergerakan terakhir impulsifnya itu ya. Ini, nah ini koreksi. Gitu ya. Ini koreksinya itu sangat dalam sekali teman-teman ya. Bentuk ABC koreksi ya teman-teman ya. Jadi ABC correction, oke? ABC koreksi ya. Nah, itu. Karena higher low terakhirnya itu di sini teman-teman ya. Di sini merupakan higher low terakhir. Ingat, ini higher low terakhir, ini sebenarnya itu critical point ya. Jadi higher low bentuknya seperti ini, bentuknya itu agak naik dikit ya kakinya ini teman-teman. Ini berpotensi menjadi liquidity gitu teman-teman ya. Itu akan mudah dijebol. Namun sebelum turun ke bawah, ini kan istilahnya itu time frame daily ya. Kita sebagai intraday atau swing satu minggu mungkin ya, kita bisa memanfaatkan untuk mencari opportunity follow the trendnya teman-teman. Gitu ya. Jadi gini, kita lihat turunkan lagi ke time frame lebih kecil, baru kita mengukur. Istilahnya kita mengukur atap dan atap sama apa ya, lantainya gitu teman-teman ya. Atap sama lantainya itu ya, kira-kira mau berhenti sih mana, terminalnya itu sampai dari mana. Kita pelan-pelan
Oke, barusan kita dapat data di time frame daily bahwasanya ini correctionnya itu terbentuk ABC correction ya teman-teman ya. Correctionnya ini ABC correction. Artinya higher low terakhir itu masih belum dipecahkan. Biasnya ini masih bullish gitu ya. Oke. Biasnya masih bullish secara garis besar time frame daily. Kalau kita menurunkan lagi ke time frame lebih kecil, itu memiliki sebuah karakteristik atau struktur market berbeda lagi teman-teman ya. Jadi kita lebih detail lagi untuk mengukur struktur marketnya itu seperti apa. Nah, di time frame daily ini udah terbentuk struktur penurunan gitu ya teman-teman ya, terbentuk struktur penurunan. Oke, karena ini satu ya, impulsif, koreksi, ini impulsif lagi teman-teman, gitu ya. Artinya di sini itu berpotensinya itu atau biasnya di H4, di time frame H4 ini masih juga turun, gitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita ukur kira-kira berhentinya itu sampai mana. Semisal kita mau counter trend atau semisal kita mau follow the trend, kita di mana itu lebih enaknya itu di mana? Harga terbaiknya, best price-nya itu di mana? Nah, kita baru bedah lagi teman-teman ya. Oke, kita bedah lagi. Nah, di sini saya menggunakan itu ya, support resistance harmonik ya, menggunakan Fibonacci. Itu dijadikan sebuah acuan ya, bukan panduan ya teman-teman. Nanti itu panduannya dijadikan sebagai panduan, bukan acuan. Acuan nanti itu bicara tentang masalah supply and demand, terus bicara tentang masalah order flow, dan juga bisa bicara tentang masalah order block gitu ya, atau pick and zones. Nah, kita ukur terlebih dahulu nih. Oke, kita ukur terlebih dahulu. Kita menggunakan Fibonacci retracement ya. Retracement ini ada dua, internal sama eksternal teman-teman ya. Oke, kita ukur terlebih dahulu. Ini bicara tentang masalah internalnya. Berarti kalau misalkan kita bicara internal, kita tarik dari higher low terakhirnya teman-teman. Oke ya. Jadi kayak begini, kita tarik dari sini ke sini ya. Kita tarik ini satu, koreksinya sampai mana? Ingat, untuk prioritasnya itu di angka 0,618. Oke, terakhir itu untuk bicara tentang masalah diskon dan premium itu bicara tentang masalah di angka 0,786 sama 0,886. Ini merupakan area diskon. Nah, ibaratnya konsep dagang gitu teman-teman ya. Kita dapat harga lebih murah. Kenapa kita mau cari bad price-nya itu ya? Cari yang best price-nya itu teman-teman. Intinya cuma satu, yaitu apa? Sabar teman-teman ya. Oke, kita dapat nih ya. Kita dapat untuk internal retracement-nya itu ternyata di 0,786 ini masih berada di bawah ya. 0,618 ini sudah dipecahkan teman-teman ya. Artinya dia itu ada tendensius untuk turun lagi ke bawah. Oke, sesuai dengan apa? Sesuai dengan market structure-nya itu sendiri. Oke, terus yang kedua kita menggunakan apa teman-teman? Menggunakan price projection. Price projection itu gimana? Menggunakan itu Fibonacci nih teman-teman ya. Itu ada namanya itu trend based fixed extension atau di teman-teman di MT4, MT5 itu namanya expansion ya. Itu beda-beda namanya teman-teman. Oke, jadi kita ukur lagi ya. Kita ukurnya gimana? Tariknya 3 titik ya. AB itu equal dengan CD gitu ya. Jadi equal. Jadi ya prioritasnya berapa? Di angka 100. Tapi untuk di prioritasnya itu 0,618 itu sama 100 ya. Oke. 0,618 itu sama 100. Gitu. Terus kita udah dapat ya. Jadi price projection itu merupakan Fibonacci juga, harmonik ya teman-teman, support harmonik. Terus yang kedua itu Fibonacci-nya itu retracement internal. Jadi kita tuh mencari titik correction-nya itu jenuh-jenuh mau sampai mana gitu ya. Terus yang ketiga kita menggunakan apa? Eksternal gitu teman-teman ya. Jadi menggunakan eksternal itu ibaratnya kita mengukur impulsifnya itu mau berhenti sampai mana gitu ya. Kita tarik dari sini teman-teman. Jadi dari ini koreksi impulsif. Jadi tariknya ke bawah. Yang dijadikan sebuah patokan prioritas ya. Itu 1,618. Kadang di 1272 itu merupakan sebuah angka critical area atau critical point ya. Itu terjadinya cikal bakalnya kalau misalkan di angka 1272 itu reject, itu terjadi sebuah false break gitu ya. Dan pergerakannya itu sudah bergerak ke ABC gitu ya. ABC atau AB sama dengan CD. Jadi kita untuk mengukur penurunan daripada koreksi terakhirnya itu ya. Ini yang disebut dengan apa? Saya selalu bilang ke teman-teman, ini yang disebut dengan DHC4 gitu ya. Jadi koreksinya itu DHC4. Descending high closing price wave keempat. Itu ya singkatannya teman-teman. Nah ini udah betul nih. Ini 1, 2, 3, 4. Nah 4 ini masih belum selesai. Artinya apa? Kita masih bisa untuk mencari opportunity
follow the trend sell gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau cari posisi buy, saran saya itu kurang proper ya teman-teman ya, kurang proper untuk mencari posisi buy, lebih proper untuk cari posisi sell karena trennya sedang kuat turun. Oke, ini saya hapus dulu untuk masalah support resistance secara harmonik ya. Harmonik menggunakan tools Fibonacci, jadi tiga-tiganya itu dipakai. Nah, terus setelah itu gimana? Setelah itu saya mengindikasikan bahwasanya ini saya hubungkan ya swing high ke swing low atau market structure yang dari higher high ini higher low ya, calon higher low. Tapi di sini kalau misalkan kita bicara dari sini ke sini merupakan sebuah lower low. Oke, lower low ini lower high berarti ini merupakan sebuah lower low. Tapi pada hakikatnya secara kacamata time frame H4 ini lagi bullish. Artinya ada satu nafasan lagi untuk melengkapi wave kelimanya ya. Oke. Nah, kira-kira sampai mana sih kita untuk mencari opportunity buy yang ideal? Oke. Tadi kita udah dapat ya dari sini ke sini. Jadi itu sangat range sangat besar sekali teman-teman ya. Range-nya itu sangat besar sekali. Ini saya coba kembalikan dulu. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Ini saya kembalikan dulu. Saya akan tandakan itu garis-garis angka-angka yang krusial, angka-angka yang prioritas. Ini ya, saya tandakan terlebih dahulu. Ini dari sini. 1, oke. Terus ini juga 1, terus oke. Ini juga ada lagi teman-teman 1, oke. Terus ini juga ada lagi 1, gitu ya. Nah ini kalau yang di bawah-bawah maksimal ini di angka sekian, ya 1272 itu sama dengan 1272. Ini price projection sama juga ada yang di eksponensial, ya. Oke, di sini kita tandai 1. Ini angka-angka yang prioritas yang saling berdempetan, teman-teman ya. Ini juga ada. Terus ini juga ada ya. Ini yang berdempetan banget nih. Artinya ini dijadikan sebagai panduan ya. Nanti acuannya itu kita melihat daripada supply atau demand yang high quality ya, teman-teman ya. High quality ya. Oke. Oke, kita dapat nih ya. Berarti kita udah dapat dari sini. At least ini saya hapus dulu, teman-teman ya, biar tidak mengganggu. Oke ya, kita dapat angka sekian ya. Oke, setelah kita melihat dari sini teman-teman ya, langkah yang kedua gimana? Saya itu mengukur kira-kira untuk kita mencari opportunity sell, best price-nya itu di mana sih yang lebih enak? Kembali lagi ke konsep dari awal, untuk mencari sebuah titik support resistance klasik ya. Atap menjadi lantai, lantai menjadi atap, kita kembali yang basicnya itu kita diperlukan. Namun di sini saya menggunakan sebuah area ya, bukan key level, oke? Menggunakan area. Karena basicnya itu sama lebih kuat ke supply and demand ya. Itu, oke? Setelah kita lihat dari sini ke sini ya teman-teman, bahwasanya ini merupakan sebuah ya wave ke-4 udah berjalan, maka kita lebih enaknya di mana? Maka kita itu lebih enaknya itu untuk mencari sebuah opportunity sell. Nah, ini ya. Ini 1 sebenarnya udah saya tandakan juga ini ya. Jadi kita itu semisal harga ini ya, sorry. Maka saya tuliskan juga. Semisal dia itu di reject ke sini teman-teman. Jadi kita tuh bisa cari opportunity untuk sell ya. Cari opportunity untuk sell. Ingat biasnya kita ini sedang bearish ya. Kalau misalkan mau cari follow the trend, kita kalau misalkan dari sini ya di angka sekian, bentar ya, saya kasih tanda terlebih dahulu. Angka sekian ke sekian. Jadi angka 1903 1901 ya. 1903 1901 bentar ya. Oke. 1903 sampai 1901. Ini termasuk ke ini teman-teman ya. Tunggu konfirmasi ya. Banyak orang yang bilang itu ada zone itu langsung sell, itu banyak yang komplain teman. Saya tuh bilang tekankan lagi, saya tekankan lagi ya teman-teman. Tunggu konfirmasi. Konfirmasinya seperti apa? Ya. Jadi untuk konfirmasi kalau misalkan udah sampai ke sini teman-teman 1903 1901 kita langsung putar lagi ke time frame yang lebih kecil ya, multiple time frame teman-teman. At least di M30 atau di M15, semisal di sini tuh ada pattern ya. Jadi kalau misalkan di sini kita bicara tentang masalah pattern. Kenapa? Karena saya anjurkan pattern bukan candlestick pattern. Kalau misalkan di area sini 1903 1901 di time frame kecil ya.
Misalkan di M30 atau di M15. Karena di sini itu merupakan sebuah ini ya. Jadi pertama kita bicara tentang masalah historical price-nya itu ya. Ini ada seller yang kuat. Terus setelah itu dibalas sama buyer ya. Buyer itu udah mulai masuk. Ketika kita mau follow the trend di 1903 1901 kita harus menunggu pattern reversal ya. Jadi kalau misalkan di sini di pattern reversal. Contoh semisal di sini ada triple top atau head and shoulders atau Quasimodo atau nanti di sini itu memberikan konfirmasi semacam rising wedge ya, rising wedge sama falling wedge atau falling wedge sorry, rising wedge ya sorry, rising wedge itu terbagi dua ya, itu ada bilateral ada yang continuation, makanya itu rising wedge falling wedge itu disebut dengan bilateral karena itu bisa dua ya, bisa continuation dan juga bisa reversal tergantung daripada posisi marketnya itu sendiri. Nah, best price amannya di mana sih kalau kita tanpa harus menunggu konfirmasi? Otomatis di sini ya. Di sini ada yang disebut dengan unmitigated shadow ya. Ini ada reject yang sangat kuat lagi. Sangat kuat di reject ya. Ini awal mulanya itu dari sini ya. Di sini itu ada rally, base rally itu di break dengan closing price, setelah itu dia malah retest di reject, setelah itu malah hantam ke bawah. Nah, di area sini ya, ini saya tulis dulu teman-teman. Bentar, di area sini. Oke. Area sell yang kedua, area sell di sini. Kita lihat untuk harganya terlebih dahulu. Untuk jaga-jaga ya. 1922 1930 ya. 1922 1930. Oke ya. Jadi gini. Skemanya adalah oke. Gini. Kan mau follow the trend. Ingat ya, saya lebih menganjurkan untuk follow the trend. Ketika dia itu malah break closing body, dia tuh retest dikit akan menyempurnakan daripada retracementnya tuh correctionnya itu ya. Terus dia itu terus lanjut turun ke bawah, menyempurnakan daripada wave keempat ya. Oke. Jadi kita opsinya itu saya lebih sarankan itu ketika udah sampai ke area sini teman-teman. Oke ya. Jadi kita untuk SL-nya itu di mana? Sebenarnya itu kita dapatnya banyak ya. Maksimal ya TP tamaknya itu ya ini 1/2,5 ya. Sini. Jadi di sini sebenarnya ini ya di harga 1946 1925 ini merupakan sebuah critical area ya. Jadi kita bisa taruh di atas sedikit. 1948 itu sampai ke sini ya. 1973. Skemanya itu seperti itu ya. Oke. Jadi biar retest lagi ke atas. Itu ya. Jadi untuk lebih amannya seperti itu. Nah, semisal mau scalping, nah kita bicara tentang scalping ya. Scalping berarti kita bisa turunkan ke tarif yang lebih kecil nanti. Dia tuh malah di break area sini teman-teman 1903, 1901. Dia di break retrace, maka ini menyempurnakan daripada retrace di time frame besarnya itu. Ini time frame kecil merupakan trend change dari bearish, ini ada bullish gitu ya. Nanti time frame kecil. Tapi idealnya kalau kita follow the trend kita tunggu di area sini. Teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk outlook hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan banyak sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like dan komen ya teman-teman. Terima kasih, saya undur diri. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.